Allah Bapa, kami mengucap syukur karena bisa belajar kitab Wahyu. Dinubuatkan dalam kitab Wahyu bahwa di akhir zaman, kemurtadan besar akan terjadi yang berpusat pada gereja Katolik Roma dan penganiayaan besar akan menimpa orang-orang percaya. Bapa, tolonglah kami agar kami mengenal gereja Vatikan yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu sehingga kami tidak mengikuti kemurtadan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada jemaat di Tiatira, Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Kita akan baca dengan dua bagian. Pertama, Wahyu 2 ayat 18 sampai 23. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira sasaran. Itu kepada malaikat jemaat di Tiatira. Tiatira terletak sekitar 20 mil tenggara Pergamus dan merupakan kampung halaman Lydia, petobat pertama Paulus di Makedonia. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Kata Tiatira berarti korban terus-menerus, a continual sacrifice. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Sikap Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri ke jemaat di Tiatira ini, matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga yang bersinar. Yesus melihat kebenaran dengan matanya dan menghakimi jemaat dengan kakinya. Dari sudut pandang sejarah gereja, jemaat Tiatira adalah zaman kegelapan abad pertengahan ketika gereja Katolik mengambil alih kekuasaan. Karena gereja Katolik selalu mempersembahkan korban saja, iman yang murni telah dirusak dan telah digabungkan dengan agama Babilonia untuk melakukan percabulan rohani. Inilah sebabnya mengapa Tuhan datang untuk melihat gereja semacam ini dengan mata seperti api dan menghakimi dengan kaki seperti tembaga. Wahyu 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Aku tahu, pujian Yesus. Aku tahu pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, kesabaranmu, dan pekerjaanmu yang terakhir lebih besar daripada yang pertama. Perkataan Yesus tentang pekerjaan jemaat di Tiatira. Jemaat di Tiatira dipuji karena pekerjaan, kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. 2 kali kata pekerjaan disebutkan, tetapi tampaknya merupakan kutukan dan bukan pujian. Harus diingat bahwa segera setelah Konstantinus Agung menyatukan gereja dan negara, para pemimpin, paus dan lainnya segera praktis membuang kekristenan kerasulan yang sejati dari muka bumi. Karya penebusan Kristus yang telah selesai disangkal. Pekerjaan,
upacara, ritual, dan korban menjadi kondisi hari itu. Itu sebabnya pekerjaan disebutkan 2 kali di Wahyu pasal 2 ayat 19. Gereja Katolik Roma memiliki agama perbuatan dan bukan agama kasih karunia. Semua ini mengakibatkan datangnya abad kegelapan dan mereka yang berani menentang agama negara yang terorganisir kehilangan nyawa. Beberapa pertempuran paling berdarah yang pernah terjadi, pembantaian paling mengerikan yang pernah terjadi, semua terjadi ketika para penyembah sejati berani menentang hierarki. Diperkirakan gereja Roma telah membunuh 200 juta orang di masa lalu karena mereka tidak menyesuaikan diri dengan sistem agama Roma Katolik dan tidak menyerah pada supremasi paus atas kehendak mereka. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Tetapi aku mencela engkau, teguran, karena engkau membiarkan wanita Izebel. Izebel adalah putri Etbal, Raja Sidon, dan merupakan istri Raja Ahab dari Israel. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 33. Namun Izebel membawa dewa Baal dan Asyera dan menghancurkan mesbah Yahweh dan membuat orang Israel menyembah Baal dan membungkuk ke patung itu. Wanita Izebel di Wahyu 2 ayat 20 ini adalah simbol dari Izebel di 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Sebagaimana Izebel membawa penyembahan berhala ke Israel, demikian pula Romanisme, Gereja Katolik Roma mengawinkan doktrin Kristen dengan upacara dan ritual pagan. Korban yang terus-menerus, bidat terbesar Roma. Tiatira berasal dari 2 kata yang berarti korban dan terus-menerus. Ini memperkenalkan bidat sentral yang telah menghasilkan doktrin-doktrin palsu lainnya. Artinya, Gereja Katolik Roma menyangkal karya penebusan Kristus yang telah selesai, tetapi percaya pada korban terus-menerus bisa yang menghasilkan hal-hal seperti 7 sakramen dan berdoa untuk orang mati, menyalakan lilin, dan sebagainya. Semua ini diambil dari misteri Babel, ibu dari semua kebiasaan pagan dan penyembahan berhala. Tidak ada yang diajarkan di Perjanjian Baru. Selama periode ini, antara tahun 590 Masehi hingga hari ini, Gereja Universal Katolik yang bermarkas di Roma menjadi lebih Babilonia daripada Kristen. Bidat dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, menyangkal keilahian Kristus, seperti saksi-saksi Yehova, Mormon, dan Corpus Delicti dari Dr. Erat Sabtono. Kedua, mencampurkan pekerjaan dengan iman, seperti bidat guru palsu di Jemaat Galatia dan Gereja Katolik Roma. Gereja Roma hampir tidak dapat dituduh mengajarkan konsep yang salah tentang keilahian pribadi Kristus. Namun, penekanan mereka pada korban yang terus-menerus dan penolakan terhadap karya penebusan Kristus yang telah selesai melahirkan sebuah konsep yang menyebabkan orang-orang mencoba untuk mendapatkan keselamatan mereka sendiri dengan pekerjaan penebusan dosa, penance, indulgensi, dan banyak ide yang dikandung setan lainnya yang diberi label oleh Tuhan kita dalam Wahyu 2:24 kedalaman Satan. Misal, Gereja Roma tidak hanya mengadopsi penyembahan Maria, mereka juga melembagakan misa yang sekarang menjadi pusat ibadah Katolik. Selama abad ke-8, ketika para imam menguasai orang-orang yang tidak berdaya, doktrin yang tidak berdasarkan Alkitab ini diperkenalkan. Misa pada kenyataannya adalah korban yang terus-menerus. Seperti apa arti kata Tiatira, di mana hari demi hari imam mengaku
dapat mengucapkan 5 kata ajaib Latin, hoc est enim corpus meum, di atas korban biasa roti dan anggur, dan mengubahnya menjadi darah dan daging Kristus yang sebenarnya. Kemudian, imam mempersembahkan berkali-kali di atas altar sebagai korban. Dengan tindakan seperti itu, Gereja Katolik Roma mengatakan pada dasarnya bahwa Kristus tidak mati sekali dan untuk selama-lamanya, tetapi bahwa korban misa adalah penebusan yang terus-menerus. A continual atonement. Perubahan unsur-unsur komuni menjadi seperti yang mereka klaim secara salah, darah dan daging Kristus yang sebenarnya dikenal sebagai transubstansiasi. Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Zina dalam bahasa Yunani porneia, yang berarti percabulan dan perzinahan rohani. Wahyu pasal 17 ayat 2. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Pada zaman gereja abad pertengahan, yaitu sebelum reformasi Martin Luther, sudah ada pelopor-pelopor reformasi yang bersaksi menentang ajaran Gereja Katolik Roma. Tetapi Gereja Katolik Roma tidak mau bertobat dari zinanya. Banyak kesempatan untuk pertobatan diberikan kepada Gereja Katolik Roma. Kesempatan pertama, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Albigensis bermunculan di Prancis Selatan. Mereka menolak otoritas tradisi, mengedarkan perjanjian baru, dan menentang doktrin api penyucian, purgatorium. Pada tahun 1208, Paus Innocent III menyerukan perang salib melawan mereka dan membantai semuanya. Kesempatan kedua, John Wycliffe. John Wycliffe memulai gerakan di Inggris untuk kebebasan dan reformasi. John Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris dan berkhotbah di seluruh negeri. Tulisan-tulisannya menyebar ke seluruh Eropa, tetapi gereja secara keseluruhan tidak bertobat. Kesempatan ketiga, John Huss. John Huss membaca tulisan Wycliffe dan mengkhotbahkan doktrinnya. Paus mengujikan John Huss meletakkan kota Prague, ibu kota Ceko, di bawah larangan, sementara Huss ada di sana. Kemudian Huss dipenjara dan dibakar di tiang. Di Praha pada tahun 1415 setelah 7 bulan diperlakukan secara biadab. Pada saat itu sejumlah besar orang berkumpul di Prague Square dan setelah membuat patung iblis dan menempelkannya padanya, John Huss diletakkan di atas tumpukan kayu dan dibakarnya. Orang-orang tidak mendengarkan alasan Huss dan terus katakan, bunuh dia. Menurut catatan dari waktu itu, dia menyanyikan lagu-lagu pujian meskipun kakinya berbau, terbakar oleh api yang membakar, dan seluruh tubuhnya terbakar sampai mati. Ribuan orang yang melihat pemandangan ini bertobat dengan berlinang air mata dan ikut serta gerakan reformasi John Huss. Kesempatan keempat, Jerome Savonarola. Jerome Savonarola adalah seorang biarawan Katolik Roma Dominikan di Florence, Italia. Jerome Savonarola mengambil ajaran Wycliffe dan Huss, mengajar melawan ajaran sesat Roma, dan meminta gereja Roma untuk membersihkan dirinya sendiri. Kerumunan besar datang untuk mendengarkannya, tetapi Paus mengujikan Jerome Savonarola dan memenjarakannya. Kemudian ia digantung. Tubuhnya dibakar di depan umum di alun-alun umum Florence. Alkitab berkata, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Kita Wahyu pasal 2 ayat 21 bagian B. Apa yang Wahyu pasal 2 ayat 22 dan 23 menyatakan adalah bahwa gereja kepausan dan para pengikutnya akan dihakimi. Gereja kepausan, yaitu jemaat Tiatira, tetap tidak bertobat sampai 7 tahun tribulasi. Di zaman kesengsaraan besar, yaitu masa 7 tahun tribulasi,
Gereja Kepausan menjadi gereja Babel pelacur besar yang dibicarakan dalam Wahyu pasal 17. Mereka yang mengikuti gereja Kepausan melalui gerakan terbulu sisi akan kehilangan iman dan tidak diangkat. Mereka akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar, yaitu tribulasi 7 tahun. Dan Wahyu 2 ayat 23 mengatakan bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam kematian kedua, yaitu ke dalam lautan api. Wahyu 2 ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Kata ranjang orang sakit digunakan oleh Yesaya sebagai simbol tribulasi dan penderitaan tubuh dan pikiran. Yesaya 28 ayat 20 dan ayat bandingan Ayub 33 ayat 19. Mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Kesukaran besar di Wahyu 2 ayat 22 ini mengacu pada tribulasi besar di akhir zaman. Tuhan bernubuat bahwa jemaat Tiatira dan mereka yang dibujuk untuk mengikuti ajaran-ajarannya yang salah akan masuk ke dalam tribulasi yang besar, yaitu masa antikris ketika gereja Tiatira menjadi pelacur besar Babel di Wahyu pasal 17. Gereja Katolik Roma yang tidak bertobat akan masuk tribulasi besar, dan orang Kristen yang mengikuti gereja Katolik Roma melalui tabulisisi Dewan Gereja-Gereja sedunia akan masuk juga ke dalam tribulasi besar. Mereka tidak diangkat. Pernyataan ini harus berbicara kepada setiap orang Kristen yang percaya Alkitab di dunia tentang memiliki setiap afiliasi yang menjerat dengan gerakan ekumenis seperti tabulisisi. Paus Yohanes ke-23 mempopulerkan melalui konsili ekumenisnya konsep bahwa mereka semua akan menjadi satu. Orang-orang Protestan dan karismatik yang tidak percaya dan bidat sedang memajukan program ini di setiap sisi. Pada tanggal 27 Mei 2017, ada pertemuan bersejarah di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini bermaksud untuk mengatasi perpecahan internal yang memisahkan orang-orang Kristen. Untuk itu 25 para pemimpin dari organisasi-organisasi dunia hadir pada waktu itu. Mereka mewakili 4 organisasi. Yang pertama, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Yang kedua, Persekutuan Pentakosta Dunia. Yang ketiga, Aliansi Injili Sedunia. Dan yang keempat, pejabat Vatikan mewakili Paus. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa mereka akan menjalankan misi Tuhan bersama-sama. Haleluya! Tahun 2018, Indonesia meresponi pertemuan tersebut di atas dengan cara para pemimpin Kristen dan Katolik berkumpul di Brastagi, Sumatera Utara, dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan misi Tuhan bersama-sama, yang artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus bersama-sama. Tujuan tabulisisi adalah menyatukan semua gereja Protestan, termasuk gereja-gereja Pentakosta, dan membawanya ke Roma Katolik, yang adalah pelacur besar Babel dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 1. Wahyu 2 ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Ada 72 putra Ahab dan Izebel. Ahazia dan Yoram menjadi raja, tetapi mereka semua terbunuh. Dan 70 putra lainnya semuanya dibunuh oleh Yehu dalam satu hari. 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1-7.
Anak-anak ini secara nubuat merujuk pada pimpinan dan umat yang murtad yang sedang bergabung dengan Gereja Katolik Roma yang bersikeras untuk menjadi satu. Hukuman mereka adalah kematian kedua, yaitu lautan api. Anak-anaknya akan kumatikan. Kata mati, menurut sarjana Yunani Vincent, secara harafiah mengacu pada kematian kedua ketika semua orang yang tidak percaya terlepas dari afiliasi agama akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini mengacu pada penghakiman takhta putih yang besar. Sekarang kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 28. Wahyu 2 ayat 24 sampai 28 adalah pesan untuk sisa yang setia yang tidak tunduk kepada gereja kepausan. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 29. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 2 ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 28 mengacu pada sisa yang setia, sementara sebagian besar jemaat di Tiatira mengikuti wanita Isabel. Ajaran itu menunjukkan ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Ajaran Bileam adalah ajaran Kristen yang digabungkan dengan ritual pagan yang seperti terlihat di Gereja Katolik Roma. Ajaran Nikolaus, ajaran hierarki gerejawi yang kuat yang memerintah kaum awam, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kalimat ini dalam Wilmars Translation, are not the people who have learned the deep things, as they call them, the deep things of Satan. Orang-orang lain di Tiatira, yaitu sisa yang setia, bukanlah orang-orang yang telah mempelajari hal-hal yang dalam sebagaimana mereka menyebutnya. Sebenarnya, hal-hal yang dalam dari Satan. Gnostik menyebut doktrin mereka kedalaman Tuhan, tetapi di sini Kristus menyebutnya kedalaman Satan. Wahyu pasal 12 ayat 9. Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ini adalah pertama kalinya kedatangan Tuhan disebutkan dalam pesan-pesan kepada 7 jemaat. Jemaat Tiatira adalah yang pertama dari pelajaran ini yang akan berlanjut, bahkan dalam keadaan jahatnya sampai kedatangan Tuhan. Orang jahat dari jemaatnya akan masuk tribulasi 7 tahun. Tetapi orang yang setia memiliki janji bahwa mereka akan memerintah atas bangsa-bangsa jasmani dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai 29 adalah janji untuk pemenang. Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang,
dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Di Wahyu pasal 2 ayat 26 dan 27, sang pemenang dijanjikan otoritas atas bangsa-bangsa jasmani, seperti yang dijanjikan kepada Kristus dan anak laki-laki, yaitu 144.000 orang Yahudi dan orang kudus mati tribulasi 7 tahun. Mazmur pasal 2, kitab Wahyu pasal 19 ayat 15, pasal 12 ayat 5, pasal 20 ayat 4 sampai 6. Wahyu 2 ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan dirumuhkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuterima dari Bapakku. Wahyu 2 ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bintang timur di Wahyu 22 ayat 16. Sang pemenang dijanjikan pula bintang timur. Dan bintang timur adalah Kristus. Wahyu 22 ayat 16 dan Bilangan 24 ayat 17. Wahyu pasal 2 ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Anak Bapa, kami telah melihat bahwa adanya 2 macam kategori dalam bidat. Yang satu, yang menyangkal keilahian Kristus, seperti Saksi Yehova, Mormon, dan Kursus Dialektik dari Dr. Erat Sabtono. Dan juga ada bidat yang mencampurkan iman dan perbuatan, lalu memberitakan Injil lain, seperti dibahas dalam Galatia. Gereja Katolik Roma mengakui Trinitas, olehnya mempertahankan keilahian Yesus, tetapi mencampurkan perbuatan dengan iman dan mengutamakan misa dalam ibadah mereka, lalu menyangka karya penebusan Kristus yang telah selesai. Dengan demikian, dengan perbuatan mau mendapat keselamatan. Jadi bidat yang mau mendapat keselamatan dengan perbuatan baik. Agama perbuatan, bukan agama kasih karunia. Anak Bapa, saat yang mana sekarang terjadi kemurtatan yang besar dengan berpusat pada Gereja Roma Katolik. Akan tetapi kami tidak mau tunduk kepada arus kemurtatan ini. Karena kami ingin mengambil bagian dalam kebangkitan pertama. Kami mau tahu identitas tentang WCC, Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang mempersatukan agama. Dengan itu kami mau mempertahankan iman kami dengan teguh. Beri kekuatan kepada kami sehingga kami boleh mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, khususnya dalam kitab Wahyu. Sehingga kami memperoleh kesempatan atau kami mengambil bagian dalam kebangkitan pertama, yaitu diangkat, rapture. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.